Halo Mams, halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Bunda Saina. Oke Mams, di video kali ini aku mau nge-share kegiatan aku, rutinitas aku, aktivitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga dari 3 orang anak ya Mams. Jadi ini tuh pagi-pagi aku tuh mau masak dulu ya Mams, karena anak aku itu belum bangun yang bungsu, dan kakak-kakaknya itu lagi nginep di rumah mama aku gitu ya Mams. Karena tadi malam tuh pas aku jemput merekanya itu udah tidur, jadinya mereka tidurnya di sana gitu. Cuman aku bertiga aja tidur di rumah sama anak bungsu aku, dan anak bungsu aku tuh belum bangun ya Mams. Jadi ini kesempatan banget aku mau masak dulu sebelum beberes-beres rumah yang lainnya gitu. Nah, jadi di sini tuh aku mau masak simpel aja satu menu. Ini nanti bakalan aku bagi dua gitu sama anak aku. Aku buatnya yang nggak pedes buat anak-anak, dan nanti bakalan aku cemplungin cabai ulek gitu, Mams. Nah, di sini tuh aku mau masak kakap palu mara atau kakap bumbu kuning gitu ya, Mams. Ini tuh stokan terakhir ikan dari hasil pancingan Pak Su di kulkas gitu, Mams. Entah setelah ini tuh Pak Su mau mancing lagi atau enggak gitu, jadinya stok terakhir ikan segar dari laut gitu Mams. Nah di sini tuh udah aku potongin kecil-kecil seperti ini, nggak terlalu kecil juga sih ikannya, dan ini tuh lumayan banyak dapatnya itu, ada 7 potongan gitu Mams. Dan kepalanya tuh kan kalau di pasar-pasar tuh dibagi dua gitu ya, dibelah dua, tapi karena pisau aku tuh kurang tajam dan aku tuh kurang jago untuk motong-motongin ikan, jadinya aku nggak belah dua kepalanya. Aku takut hancur gitu kalau aku paksain dibelah dua gitu kepalanya Mams, jadi kepalanya utuhan gini. Nah ini tuh aku pakai bumbunya bumbu dasar putih stokan di kulkas aku ya Mams. Jadi aku cuman pakai bumbu dasar putih, terus aku pakein kunyit bubuk, terus di sini aku tambahkan uh, daun salam, daun jeruk, dan satu batang serai yang aku potong jadi dua gitu ya Mams. Nah itu tadi tuh aku tumis dulu semua bahan-bahannya atau bumbu-bumbunya sampai harum dan wangi, baru aku masukin ikannya. Nah untuk di airnya di sini tuh aku pakai banyak banget ya Mams, karena nanti ini kan bakalan aku bagi dua gitu ikannya, dan anak-anak aku tuh suka makan palu mara gini tuh yang banyak kuahnya gitu Mams, jadinya seger gitu ya Mams. Nah jadi di sini aku pakai airnya tuh banyak gitu. Nah ini sambil nunggu ikannya mateng mendidih gitu, di sini aku mau ngulekin cabe untuk nanti aku campur di menu aku gitu ya Mams. Nah jadi di sini tuh aku pakainya cabai sambal atau cabai rawit merah, atau kalau Mams di rumah itu bilangnya cabai setan gitu ya Mams. Mohon maaf bukannya uh, bicara kotor gitu, tapi memang katanya namanya cabai setan gitu ya. Nah jadi di sini tuh aku ulek, aku tambahkan garam sama gula aja gitu Mams. Nah aku ulek kasar aja, nggak usah halus-halus. Terus di sini tuh ikannya udah mendidih airnya. Ini aku tambahkan asam mangga gitu ya Mams, karena ini tuh seger banget kalau dipakein asam mangga. Tapi kalau Mams di rumah itu nggak punya asam mangga, bisa pakein asam jawa gitu ya Mams. Nah ini juga kalau Mams di rumah nggak mau repot, bisa diiris-iris aja loh Mams bumbunya, seperti 2 bawang merah, bawang putih gitu, diiris sampai, terus ditumis sampai kecoklatan atau harum, baru ditambahkan kunyit bubuk. Itu pun juga rasanya tuh enak dan segar. Nah ini tuh udah mateng ikannya. Terus di sini aku mau ngambil 2 potong untuk anak-anak aku, dan aku mau kasih kuahnya itu agak banyak karena mereka tuh suka makan palu mara yang kuahnya banyak gitu ya Mam, seger gitu. Apa nak? Mau apa? Nah jadi di sini aku pisahkan dulu buat mereka, dan ini tuh apa? Mbak. Iya mbak, mohon maaf ya Mams, aku dubbingnya ini sambil direcokin sama anak bungsu aku, jadinya maaf kalau kurang fokus cara penyampaiannya gitu. Nah jadi aku udah selesai ngepindahin buat anak-anak aku,
Terus di sini aku masukkan cabai yang tadi aku ulek gitu ya mams, karena masih ada sisa-sisaan di cobeknya gitu. Aku kasihin air gitu ya mams, sayang gitu kalau misalkan dibuang. Jangan di situ nak, ayo jangan di situ. Nah jadi ini tuh rasanya enak, seger banget ya mams. Mams di rumah boleh coba. Nah ini aku ngaduknya itu pelan-pelan gini ya mams, karena aku takut ikannya nanti hancur kalau terlalu sering dibalik atau pokoknya takut hancur gitu deh mams. Iya sebentar. Jadinya aku cuman puter-puterin gitu aja. Oh ya, sebelum lanjut, aku mau ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah selalu support dan udah selalu dukung channel Bunda Saina. Pokoknya aku ucapkan banyak-banyak terima kasih sama kalian semua tanpa terkecuali ya mams. Dan aku ucapkan terima kasih juga buat kalian yang baru klik dan baru nonton video aku. Mohon dukungannya dengan cara like, comment, dan subscribe-nya ya mams, biar aku tuh makin semangat untuk bikin video-video selanjutnya gitu. Dan aku mohon beri aku masukan atau kritikan gitu tentang channel aku gitu ya mams. Pokoknya aku terima saran dan kritikan kalian gitu. Oh ya, di sini tuh udah selesai ya mams masaknya. Jadi di sini aku mau beresin tempat tidur karena tadi pagi tuh kan seperti yang aku bilang, anak aku belum bangun gitu, jadi aku belum beresin tempat tidur aku. Setelah masak, anak aku tuh bangun gitu, alhamdulillahnya itu nggak nangis karena ada ayahnya gitu ya mams. Biasanya kalau nggak ada ayahnya itu pasti nyariin aku nangis gitu ya. Pokoknya sama lah ya kayak mamam di rumah gitu, anaknya kalau misalkan tidur pasti selalu nyariin bundanya gitu. Nah jadi di sini tuh aku mau rapiin kamar kakak Saina ya mams, kamar anak-anak aku, karena seperti yang aku bilang juga, anak-anak aku yang kakak-kakaknya itu kan tidur di rumah mama aku semalam. Jadi aku sama Pak Su sama anak bungsu aku itu semalam tidur di kamar anakku ya mams, karena Pak Su itu lebih suka tidur di kamar anak-anakku gini, katanya tuh dingin gitu dibandingkan di kamar kami. Padahal sama aja sih mams, di kamar anakku sama di kamarku tuh juga sama pakai pendingin gitu, tapi Pak Su lebih suka tidur di sini. Nah jadi di sini aku mau rapiin dulu tempat tidurnya. Ini aku mau lipat-lipatin bed cover dan spraynya gitu mams. Nah kalau kamar anak aku tuh memang begini ya mams, jangan salpok sama itu sarung bantal atau sarung gulingnya gitu, karena nggak samaan gitu ya. Aku juga nggak tahu ya mams, kalau misalkan aku cucian gitu kadang itu pas lipetan kayak ada yang kurang satu gitu, bantal guling atau bantal sarung bantalnya gitu, nggak tahu keselip kemana karena aku belum rapi-rapiin juga kali ya. Nah jadi di kamar anak aku tuh masih polosan, belum ada pajangan atau dekor-dekoran gitu deh mams. Ya pokoknya masih polosan gitu deh, di rumah aku belum ada dekor-dekoran gitu, karena aku juga belum belajar gitu ya mams untuk ngedekor-dekor gitu. Tapi aku suka ngeliatin rumah mamam di rumah itu yang banyak dekor-dekorannya gitu, jadi pengen juga ngedekor tapi belum sempat nih, nggak tahu kapan. Nah oke, jadi tadi tuh aku masak tuh sambil cucian gitu ya mams ya. Pokoknya sama seperti kalian semua di rumah, kita itu nggak bisa gitu ya satu kerjaan mentok di situ aja, pasti disambi-sambi. Misalkan masak sambil cuci piring, terus itu masak sambil cucian, sambil nyapu, ya pokoknya gitu deh. Nah jadi aku juga tadi tuh masak sambil ngegiling baju gitu ya mams, jadinya tuh sambil ngegiling sambil masak, terus tuh aku bilas cucian. Jadinya habis selesai bersihin kamar tuh di sini aku ngejemur pakaian gitu mams. Dan seperti biasa itu aku kalau cucian baju gitu aku dahulukan baju anak-anak aku dulu gitu mams, biar nggak terlalu kotor banget gitu kecampur sama baju dewasa. Nah jadi setelah habis nyuci baju anak-anak, baru aku cuci baju dewasa atau spray atau sarung-sarung gitu. Nah jadi ini tuh ada mama aku di rumah ya mams,
ngantarin anak-anak aku, ngantarin Mbak Saina sama Mas Ajim pagi-pagi gitu. Karena aku bilang dijemput kah, nggak usah, biar mama aja yang ngantar gitu, masya Allah. Jadi diantar sama mama aku gitu, Mams, kakak Sena dan Mas Ajimnya. Terus ini tuh Pak Su baru pulang tadi, beli beras karena aku tuh cuman masak lauk. Pas mau masak nasinya itu ternyata aku lupa untuk beli berasnya gitu, Mams. Jadi aku minta tolong Pak Su untuk beli sama si anak bungsu aku. Nah, jadi di sini aku tuh mau ngejemur pakaian anak-anak dulu. Terus ini anak aku yang nomor 2, Mas Ajim ini rempong banget. Pokoknya kalau kita tuh lagi sibuk juga dia tuh, Mams, mundar mandir gitu mainan sepeda. Padahal tuh udah tahu bundanya lagi jemuran gitu. Kalau ngejemuran itu kan harus leluasa gitu mondar mandirnya gitu ya, Mams, tapi dia tuh ngerecokin pakai sepeda dinaik-naikin gitu. Nih jadinya terhalang gitu. Nah, jangan salfok juga sama teras samping aku yang super berantakan banget ini ya, Mams. Banyak tumpukan kayu dan barang-barang di mana-mana gitu. Karena belum aku beresin gitu, Mams, pasca kemarin renov tipis di rumah aku gitu. Ya, maklum lah ya, ini rumah aku tuh udah rumah tua banget. Jadinya direnov tipis-tipis gitu supaya agak lebih cantik gitu ya, Mams. Dan kalau kita ngerenov itu memang super super capek gitu ya, Mams. Capeknya itu 2 kali lipat dibanding orang pindahan karena ngepindah-pindahin barang sana sini gitu, belum lagi beres-beresnya gitu. Ya pokoknya dinikmati dan disyukuri aja deh apa yang kita punya dan apa yang Allah titipkan pada kita. Kita kan wajib untuk mensyukuri dan menjaganya ya, Mams. Nah, Mams di rumah, terima kasih banyak ya udah nonton, masih stay di menit ini ya, Mams. Pokoknya aku ucapkan terima kasih banyak. Jangan pernah bosan dengan video-video aku ya, Mams. Walaupun videonya itu monoton gitu ya, hanya di seputaran dapur atau aktivitas ibu rumah tangga yang lainnya. Pokoknya aku ucapkan semoga kalian itu suka dan gak bosan gitu ya, Mams, nontonin video aku. Oke, Mams, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.